Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maeda Tira. Di sini saya akan mereview kembali dari pertemuan ke-1 tentang jurnal pertumbuhan hukum pidana dalam menghadapi tingkat kejahatan oleh Hamdan H.I. Rampadio dari Fakultas Hukum Universitas Tadakulo. Pembahasan yang pertama mengenai hukum pidana terlebih dahulu. Seperti yang kita tahu, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan. Seperti halnya menentukan perbuatan-perbuatan yang mana tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Lalu menentukan kapan dan dalam hal-hal yang keadaan mereka telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah dicantumkan. Dan juga menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Hukum pidana politik yang bersifat temporer yang ada di negara Belanda diadakan Buiten Gewoon Stadrecht tanggal 22 Desember 1943 SBLD Bed di 61 1945 SBLD F244 280, kemudian Ologstrafrecht SBLD 1952 tanggal 10 Juli. Semua peraturan ini ditunjukkan kepada para penjahat perang dan kolaboratornya. Hamzah 1992 1. Di negara kita apa yang dicantumkan dalam bab 1 dan bab 2 KUHP di Indonesia tentang delik terhadap keamanan warga negara dan delik terhadap presiden dan wakil presiden pasal 104 dan sampai 139 KUHP dapat dipandang sebagai bagian dari hukum pidana politik di samping apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1963, Undang-Undang tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. Meskipun Undang-Undang tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi tidak memakai istilah dari politik atau pidana politik, jelas materi perumusannya menunjukkan kepada kita bahwa itu termasuk delik politik. Dengan demikian, kita dapat mengatakan bahwa undang-undang ini merupakan sumber hukum pidana politik di Indonesia, walau nama resmi Undang-Undang Pemberantasan Kegiatan Subversi dari isinya dapat dinamai Undang-Undang Tindak Pidana Subversi atau Undang-Undang Tindak Pidana Politik. Hal ini juga dipertegas dalam penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1963 tersebut yang menyebutkan bahwa subversi selalu berhubungan dengan politik dan merupakan alat untuk mencapai tujuan-tujuan politik yang dikehendaki oleh pihak golongan yang berkepentingan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.